Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat, afiat, panjang umur pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu. Besar harapan kita mudah-mudahan membawa kemanfaatan bagi kita berataan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif, yang mana pertemuan terakhir masih seputaran sunanus sholat, hal-hal yang disunatkan ketika sholat, sampai kepada wa wad'u al-yumna ala ku'il yusra tahta sadrihi. Selanjutnya kesunahan dalam sholat meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri dan di bawah dada. Maksudnya kayak apa? Ketika kita takbiratul ihram, turun kedua tangan dari takbiratul ihram, langsung meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, lebih tepatnya di pergelangan tangan. Jadi nih, telapak tangan kanan memegang pergelangan tangan sini, set. Kanan di atas, kiri di bawah. Jangan dibalik. Di mana letaknya? Tahta sadrihi, di bawah dada. Ini dada, bawah sini. Jangan ya. Tahta sadrihi, di bawah dada. Di sini nih. Di atas parut, di bawah dada. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Sebagian lagi merincikan sunatnya kayak ini. Set-set, dua jari di sini, dua jari di bawah. Ini kapan disunahkan? Di tiap rakaat ketika qiyam, berdiri sebelum rukuk. Nah, ini yang dimaksud wa wad'ul yumna, meletakkan tangan kanan ala qu'il yusra, di atas pergelangan tangan kiri, tahta sadrihi, di bawah dada. Jadi katakan bawah dada sini nih. Ini dada. Jadi jangan lagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi di sini nih. Di bawah dada. Wa takbiratu ghaira takbiratul ihram. Sunnat salat selanjutnya takbir perpindahan, disebut takbir al-intiqal bahasa Arabnya. Takbir yang berpindah. Apa aja itu? Dari berdiri menuju rukuk, Allahu Akbar, rukuk. Dari rukuk ke i'tidal, apa yang dibaca? Sami Allahu liman hamidah. Jadi kada takbir di situ. Mun ada dari rukuk menuju i'tidal Allahu Akbar aja. Bisa jadi hanya belajar. Kemudian kapan lagi takbir yang sunat? Dari i'tidal menuju sujud, Allahu Akbar. Kapan lagi? Dari sujud menuju duduk antar dua sujud, Allahu Akbar, duduk. Sujud pulang, Allahu Akbar.
Berdiri pulang, Allahu Akbar. Itu ngarannya takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Itu sunat hukumnya. Takbir yang rukun cuma takbiratul ihram yang pertama dimulai. Sisanya sunat barataan. Seandainya kada berucap pun sah salat kita. Mazhab Syafi'i. Wal qunutu fi tidali tsaniyah min subhi. Dan sunat salat selanjutnya membaca doa qunut di i'tidal yang kedua dari salat subuh. Artinya di i'tidal di rakaat kedua sunat kita membaca qunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kalau lawar terabang gananya fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hafal ada qunut? Hafal ada qunut? Nyada nang ada hafal doa qunut pas sembahyang subuh. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah. Kada lengkap. Salawat iya ada, cuma kada lengkap. Nah ini, dan kunut ini sunnatnya sunnatul ab'ad. Sunnat yang kalau ditinggal disunnahkan sujud sahwi sebelum salam. Nah sujud sahwi sendiri sebenarnya sunat, kada wajib juga. Cuma saking ganal kesunahan kunut, kalau tak tinggal kita disunnahkan lagi sujud sahwi dua kali sebelum salam. Itu karena sunnatul ab'ad. Wa fi sairil maktubat linazilah. Dan sunat juga doa kunut di solat yang lain, hanya saja doa kunut nazilah. Ada istilah kunut nazilah, lain lawan kunut subuh. Umumnya dibaca kapan kunut nazilah? Ketika keadaan mencekam, ada kejadian, ada bencana dan yang lain, itu biasanya dibaca kunut nazilah. Dan itu di sholat 5 waktu, bukan cuma subuh. Wa fi sairil maktubat linnazilah. Dan disunahkan baca doa qunut juga di sholat-sholat yang lain selain subuh linnazilah, apabila terjadi bencana, musibah dan semacamnya. Wa yaqulu fi ruku', dan disunatkan ketika ruku' membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ini jangan terputar. Ruku membaca Subhana rabbiyal azim, sujud membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Jangan terbaling-baling. Ketika ruku Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, itu bacaan sujud sunnahnya. Ketika ruku Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Salatan dibaca sebanyak 3 kali. Wa fi sujud, dan disunatkan ketika sujud membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau diterjemahkan Subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang agung dan segala puji baginya. Kalau Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, al-a'la. Salatan sebanyak 3 kali juga dibaca ketika sujud. Artinya 6 kali itu, sujud 2 kali. 3 kali.
Wa yada'u fi sujudi rukbatayhi thumma yadayhi thumma jabhatahu wa anfahu. Dengarkan nih. Ketika posisi dari i'tidal menuju sujud, dari i'tidal menuju sunnatnya yang pertama diletakkan kedua lintuhut. Bayangkan di kepala pian masing-masing. Dari i'tidal menuju sujud. Sunatnya baturun ke bawah tuh yang pertama santuk latai kedua lintuhut. Setelah kedua lintuhut, kedua tangan. Hanyar apa? Hanyar dahi dan hidung. Mengerti lah ya? Jadi ketika bergugur dari i'tidal menuju sujud, jangan dahi langsung. Dan ini pernah ulun kisahkan kan? Ada di antara santri ketika ulun mondok bahari di Bekasi, ada sebagian santri itu dari i'tidal menuju sujud langsung dahi ke lantai. Yang pertama bersentuhan dahi, lintuhut tangan berdudi. Bayangkan pian coba, dari i'tidal menuju sujud dahi berdahulu. Coba ya pian. Binco. Rupanya ulun menduga kawan ini merasa banyak dosa. Jadi supaya nahap tahangkup kepala ke lantai itu loh. Allahu Akbar, dekuk. Hanya lintuhut, hanya tangan. Nah, itu sebenarnya kada disunatkan dahi berdahulu, basa sakit diri. Bagaimana yang disunahkan? Ketika turun i'tidal, bagaimana lintuhut dulu, dari berdiri lintuhut dulu, set. Hanyar kedua tangan, set. Hanyar dahi, set. Nah, terpelengor tangan dulu. Lintuhut dulu, kedua tangan, hanyar dahi. Kayak itu mundahi berdahulu. Binco. Dan ada, lo pernah melihat cukup nyaring pasti. Wah, jadi kenapa nih? Rupanya merasa banyak dosa masa lalu nih. Hanyar taubat. Jadi dianggukan dahi. Allahu Akbar. Untung gak disiup. Jangan kayak itu, bahasa sakit diri. Bahasa sakit diri itu bukan berarti wah Allah sayang kena lawan aku. Tidak ada. Cara taubat tuh kada bahasa sakit diri. Kalau bang merasa banyak dosa lalu menghantam kamu hasorang, dar ulun banyak dosa ya Allah, dar ampuni ulun, dar malah tambah dosa biar. Cara untuk minta ampunan itu istighfar, bujur-bujur bertekad kada mengulangi, taubat, bukan menghantam malapak muha sendiri. Banyak dosa, termasuk sujud dahi berdahulu ada. Bahasa sakit diri gitu. Wa yaqulu bainas sajdataini, dan disunatkan ketika duduk antar dua sujud membaca apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, ampuni ulun, rahmati ulun, tambal ulun, artinya kekurangan ulun tambaliakan, angkat derajat ulun, warzuqni, dan beri ulun rezeki, wahdini, beri ulun petunjuk, wa'afini, dan berikan ulun keafiatan, wa'fu anni, dan maafkan ulun. Lengkap doa-doanya. Wa tusannu jalsatul istirahati fil ula wa thalithati min ghairil maghrib. Disunatkan duduk satu mat gesan istirahat di rakaat pertama dan rakaat ketiga selain sembahyang maghrib. Nah, kayak apa maksudnya nih? Ketika pian tuntung sujud kedua rakaat pertama, sebelum naik berdiri langsung untuk rakaat kedua, itu sunat berduduk satu mat benar, lebih satu mat dari duduk antar dua sujud. Jadi kayak apa? Kayak ini.
Sujud kedua nih. Allahu Akbar. Enggak duduk bersama. Duduk setumat di mata. Sujud kan. Allah. Nah, ini duduk semata deh. Jangan Allah. Allah. Allahu Akbarnya ma'arid. Nah, ada jalsatul istirahah ngarannya. Duduk dahulu hanyar benaik. Itu mempermudah berdiri. Dan ini berguna bagi nang tuha-tuha. Amun langsung dari sujud berdiri ya Allah. Ma'arid pinggang gitu. Menawak lamak barat. Nah, itu ngarannya jalsatul istirahah. Sunatnya apabila tuntung sujud kedua rakaat pertama dan tuntung sujud kedua rakaat ketiga. Kenapa kada disunahkan di rakaat kedua? Sudah ada tasyahud awal. Mirip aja tasyahud awal, tasyahud kan duduk tuh, berdiri. Kenapa di salat maghrib kada disunatkan di rakaat ketiga? Karena ada berdiri lagi. Langsung tasyahud akhir. Nah, ini yang dimaksud tusannu jalsatul istirahah. Disunahkan duduk istirahat di rakaat pertama dari sujud kedua menuju berdiri, dan di rakaat ketiga ini berlaku mana? Isya, zuhur dan asar ketika menuju rakaat keempat. Jadi jangan langsung berdiri, panat, uyuh. Wa yusannu tasyahudul awal, dan disunahkan juga dalam salat itu tasyahud awal. Nah, ini sama kayak kunut. Ab'adus shalah, sunat ab'ad yang kalau tertinggal sunat sujud sahwi. Wal qu'udu lahu, sunat juga membaca tasyahud awalnya dan disunatkan juga duduknya. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wa fil qunut, dan disunahkan juga salawat kepada nabi di tasyahud awal dan salawat pada nabi ketika membaca doa qunut subuh tadi. Wal iftirash fi jami'il jalasat, dan disunatkan duduk iftirash. Kayak apa duduk iftirash? Ketika mana pian beralaskan batis kiri, itu ngarannya iftirash. Dan di seberataan duduk sholat itu sunnah duduknya iftirash. Duduk antar dua sujud iftirash. Duduk tasyahud awal iftirash. Duduk istirahat sebelum berdiri iftirash juga. Apa duduk iftirash itu? Ketika pian duduk menduduki batis kiri. Lihat ya lon. Ini batis kiri nih. Nah, pian duduki. Ini iftirash. Kalau tawarruk yang kiri masuk akan sini, duduknya pakai kulit sebelah kiri. Ini tawarruk dan ini tasyahud akhir. Iftirash ini. Oke. Disunatkan tadi iftirash. Mana tadi? Wal iftirash, disunatkan duduk iftirash fi jami'il jalasat, di semua duduk-duduk dalam salat. Wa tawarruk, dan sunat duduk tawarruk. Nah, tawarruk tadi nang beralaskan pantat kiri. Batis kirinya, ujung batis kirinya masuk ke batis kanan. Itu tawarruk. Apabila disunatkan tawarruk fi tasyahudil akhir, ketika tasyahud akhir. Wa yusannu fiha an-nadhar ila mawdi'i sujudihi, dan disunatkan fiha dalam salat, semua gerakan salat itu sunnah mata kita kemana? Mengarah memandang ke tempat sujud kita. Kemana muha pacang ditempel, di situ harus mata melihat. Nah, itu sunat dalam salat. Berdirinya, rukuknya, iktidalnya,
sujudnya duduk antar dua sujudnya dari awal sampai akhir kecuali kena salam karena begeleng, itu sunat melihat tempat kita sujud, kemana dahi kita bersujud, situ fokus mata. Jangan kesana kemari mata. Lihati ke tempat sujud. Wal khusyuk, dan disunatkan dalam salat tuh khusyuk. Kayak apa khusyuk di sini? Anggota badan kada banyak gerakan sia-sia, bujur sesuai tuntutannya. Kada nang macam-macam. Atau micik jerawat. Atau namurak jambul. Kalau terjadi 3 gerakan berturut-turut, batal sholat. Sekali, 2 kali, 3 kali, batal. Kalau berturut-turut, sekali, 2 kali, 3 kali, batal. Itu gerakan yang membatalkan sholat, di luar dari tuntutan sholat. Lalu bagaimana kalau kita harus bergerak? Karena mungkin ketika sembahyang takbir, pas sudah di dalam sholat melihat di tempat sujud ada bangkai. Boleh kita bergerak, tapi bergeraknya jangan sampai 3 kali berturut-turut. Kayak apa kada 3 kali berturut-turut? Selangkah, diam halo. 2 langkah, diam pulang. 3 langkah. Sekiranya gerakan yang satu dan yang lain terpisah dengan berdiam, hanya karena dikatakan berturut-turut. Gerakan tangan nih. Nah ya. Batal, karena dibahas ada masalah membatalkan sholat. Intinya dalam sholat disunatkan khusyuk. Khusyuk itu sukunul a'dha, sukunul jawarih. Anggota badan ini berdiam sesuai dengan gerakan sholat aja, jangan kesana kemari. Jangan melakukan gerakan-gerakan yang kada dianjurkan, kada dituntut. Wa tadabburul qiraati wa dzikri, dan sunat juga dalam sholat bertadabbur. Apa tadabbur? Merenungakan apa yang dibaca, baik surat Al-Qur'annya, baik dzikir-dzikirnya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, sambil merenungkan artinya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, sambil merenungkan artinya. Wa tatwilu qira'atir rak'atil ula ala thaniyah, dan sunat, kada wajib bang, sunat memperpanjang bacaan surat rakaat pertama lebih panjang dari surat rakaat kedua. Kalau rakaat pertama Al-Kafirun, maka rakaat kedua cari yang lebih pendek dari Al-Kafirun. Biasanya kalau Al-Kafirun awal, yang kedua baca Al-Ikhlas. Rakaat pertama Ad-Duha, rakaat kedua Al-Insyirah, lebih pendek. Nah kayak itu. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua makmum hilangan. Bubar makmum. Alif lam. Imam kenapa sih? Rakaat kedua kalau pertama Al-Baqarah, ya minimal rakaat kedua Al-Kahfi lah. Intinya surat di rakaat pertama harus lebih panjang, sunat lebih panjang dari rakaat kedua. Wa dukhuluha binasyatin wa faraghi qalbin, dan disunatkan salat itu kita menggawinya dalam keadaan semangat, rajin, semangat. Aku nih sembahyang nih, semangat. Jangan sembahyang pulang, imamnya Allah Akbar. Allah sami Allahu liman hamidah. Itu talalu hamba nang itu tuh memberi supan. Urusan gawian dunia semangat. Wah, malam ini Portugal main.
Ya mantap. Bah sembahyang. Allah Akbar. Baudu basah ulang muha. Binasyat sunat semangat menggawi salat itu. Wa faraghi qalbin, dan dalam keadaan hati yang kosong, kada berpikiran, kada gundah, kada gulana, fokus hendak sembahyang. Wa kathratud du'ai fi sujud, dan disunatkan juga memperbanyak doa dalam sujud. Dan itu harus berbahasa Arab doanya. Kalau kada bisa bahasa Arab, doanya dalam hati. Dalam sujud sunnah kita banyak berdoa. Bahasa Arab boleh. Allahumma a'tini Pajero wa a'tini Fortuner wa uridu Avanza Al-Jadid. Ulun ya Allah hendak Pajero, hendak Fortuner, hendak Avanza, hanyar barang bahasa Arab. Jangan malah lain lah. Allahumma inni as'aluka imra'atan jamilatan bayda tasurrun nadirin. Nah, tahulah artinya biar. Ya Allah, ulun hendak berisi bini yang bungas, yang langkar, yang putih, yang dipandang akan membuat bahagia orang yang memandangnya. Wah. Boleh bahasa Arab. Sawaun kanat bikran am armalatan, baik halnya inya bujang atau janda ya Allah. Intinya wa kathratud du'a fi sujud, banyak-banyak berdoa ketika sujud. Boleh kalau hendak dilafatkan bahasa Arab, kalau bahasa lain bisa membatalkan. Kalau hendak bahasa lain karena kada bisa bahasa Arab, dalam hati doanya. Faslun fi mubtilatis shalah wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Sedikit diumumkan bahwa malam Jumat akan datang karena ulun kada ditabalong, jadi majelis kita liburkan. Jadi insyaallah lanjut kembali malam Jumat berikutnya, 2 minggu akan datang. Wallahu a'lam.